saja. Bentar Pak. Ya. Ini camper ada yang kehilangan tripod nggak? Pak. Cie, bapak-bapak ngantri ngambil rapot, cie. Nih. Fitrop. Kalian kalau sekolah yang pinter, ya? Ya, Pak. Kakaknya jangan dimakan. Tuh. Ya, Pak. Ntar tambah habis. Kamu juga kalau makan yang ditelan nasinya. Ya? Piringnya kamu telan. Kamu. Ya, Pak. Kalau nyuci ibu yang bersih. Ah, nyuci ibu. Curang nih. Curang nih. Kenapa? Ayah ini curang. Curang kenapa? Makan tahu nggak ditelan. Mana? Kakak curang. Makan. Ini anak-anak saya nakal, Pak. Iya. Yang ini makan tahu nggak ditelan, ini malah makan tulang nggak ditelan. Itu bukan tahu. Apa? Jeroan. Udah kita pamit dulu ya. Ayah. Anak-anak nggak jelas sekarang, Pak ya. Iya. Ya, jadi ya ciri-cirinya adalah harus nyasar nih. Nyasar nih. Bapak, Nyasar nih yang Di nganterin. sana, Pak. Tuh. Kalau nggak dianterin nyasar. Pak. When, When, who, Why? Mohon maaf, tolong dibantu, Pak. Itu kesulitan kayaknya, Pak. Pak, Komar, tolong, Pak. Komar, kenapa? Nggak tahu kenapa itu. Ada masalah apa, Pak Komar? Hah? Apa sih, Pak? Ini kali ini. Nyari apa sih? Seriusin. Nyari apa? Kacamata, Kacamatanya di mana? Ini Tadi taruh diumpetin, mana? makanya. Bapak tadi nyaruh di mana? Bukan. Bukan. Ini apa? Tadi naruh Naruh di di mana? Enggak, ukurannya lain. Kayak gimana? Gimana naruhnya? Mana sih, Meng? Di mana? Meng, lu lihat nggak, Meng? Nggak lihat saya, Pak. Bener. Pada ini bertiga nih. Kenapa, Pak? Kenapa? Kesel mulu bawaannya. Lu mata orang katarak lu, Meng. Masa monyet ngambil kacamata monyet? Kacamata hilang, langsung bingung. Kalau kayak Vito Acipan memang dari dulu seberangan sama saya. Yang sependapat tuh kayak Cak Lontong, Komeng itu lebih sepaham. Mulai sependapat sama dia. Saya sementara ini diem aja karena buat saya apa fungsinya, apa gunanya sih menjelek-jelekin orang jelek, ya kan? Iya. Iya. Oh, buang Sama tenaga dengan jadinya. Buang menggarami tenaga. air laut ya. Iyalah. Buang tenaga kan? Iya. Saya mau tanya sama Cak Lontong. Silakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai narsis ini? Apakah Anda termasuk orang yang narsis? Silakan. Saya agak tidak setuju dengan yang disebut Saudara Riko. Semua udah tahu. Di sini tuh manis nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju ya? Nggak ada yang setuju kan? Ada Cipan sependapat sama saya. Nah, cuma saya akan memberikan alasannya kenapa saya tidak setuju. Kenapa? Kalau semua kan yakin dalam hati pasti nggak setuju. Saya alasannya. Subjektif gitu. Anda objektif nih. Saya akan objektif karena saya peneliti. Saya kan dari peneliti tolak ukur narsis dan imajinatif. Disingkat apa itu? Pentol narji. Narji. Peneliti. Anda tahu nggak sih narsis itu apa? Cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Jadi kalau Anda kasih ukuran sedikit pun itu sudah berlebihan. Karena kalau tidak berlebihan, tidak disebut hello. Ya dengan Bapak siapa di mana? Salah sambung. Salah sambung. Password. Calon toh, tapi kan tidak ada parameternya dikatakan. Oh, Yang makanya sedikit itu saya peneliti tolak ukur. Anda tidak memahami arti kata yang sesungguhnya. Narsis itu apa? Narsis itu adalah cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Jadi dalam kata narsis sendiri sudah ada unsur berlebihan. Hello. Nah, ini sudah mulai berlebihan nih hellonya nih. Hellonya itu. Ya hellonya udah berlebihan. Jadi kalau Anda ngomong narsis nggak apa-apa, asal tidak berlebihan nggak bisa. Narsis sendiri itu sudah berlebihan. Itu satu. Yang kedua? Nggak ada, cuma satu. Oh, lu nggak usah gini dong, nggak usah. Nah, ini yang harus saya luruskan. Karena ini pendapat Saudara Riko Ceper ini bisa menjadi salah disetujui orang lain. Padahal ini salah fatal ini. Tolong nanti ke depan, kalau Anda sudah menyebut narsis itu nggak ada yang nggak berlebihan. Narsis itu sudah berlebihan. Nggak apa-apa narsis asal nggak berlebihan. Nggak. Yang boleh nggak apa-apa foto diri sendiri asal nggak berlebihan itu silakan. Tapi kalau sudah narsis itu pasti berlebihan. Karena arti kata narsisnya ya. That's right. That's apa?
That's apa, Cak? That's Hah? the way. Hello. Ya, Hari gini masih tanya that's apa? KZA. Ya kan? Ya. Jadi Ya narsis. enak Cak Lontong yang ngomong. Saya akan membuka dengan sebuah peribahasa. Peribahasanya apa? Ibaratnya begini. Buruk muka, lah cerminnya sebelah. Ya kan? Buruk muka cermin dibelah. Buruk muka cermin dibelah. Lu ngapain bercermin di yang sebelah cermin? Anda kalau bercermin sebelah, kira-kira Anda jadi lebih cakep apa lebih buruk? Biasa aja. Kalau saya lebih cakep. Ini Pak, bulu muka. Sampai Buruk muka cermin dibelah. buruk muka, lah cerminnya sebelah. Ya kan? Artinya itu apa? Gini loh. Artinya apa? Ya sekarang Artinya nanti. Dan Cak Lontong. Silakan, Cak Lontong. ya kembali ya, jadi buruk muka lah cerminnya sebelah. Itu artinya kita harus introspeksi. Introspeksi terhadap apa cerminnya maksudnya? Sama Apapun. cerminnya sebelah. Apapun harus kita introspeksi, diri kita, lingkungan, siapapun harus kita lihat secara proporsional. Berarti cermin itu salah satu menjadi alat introspeksi ya? Saya beritahu ya, narsis itu akan membawa Anda pada kehancuran. Ada sebuah peribahasa juga. Kalau Anda nggak hati-hati, ini tolong dicamkan. Ini semuanya dicamkan ya peribahasanya ini ya? Gali lubang, tutup dong. Kayak begini mau dicamkan. Gali lubang tutup lubang, Cak. Hello. Nah, sekarang gini, Anda gali lubang, Anda tutup dengan lubang. Apakah tambah besar lubangnya? Iya tapi maksudnya tuh kan kalau ada kepentingan aja sebenarnya. Iya, saya setuju Ya, Pak. Saya ngerti gali Pak. lubang, Artinya tutup supaya lubang. tidak mau bazir pekerjaan itu Pak. Benar Cak Lontong Pak. Iya Betul. benar Saya sih. pendapat Salah sama dia. peribahasa ya berarti ya? Enggak, tapi artinya nggak gitu. Nggak gitu, nggak mau dia. Lu jangan ngertiin dia pasti nggak mau. Lu selalu aja pengen ngertiin dia nggak mau pasti kalau dari. Dia ada masalah sama saya Pak ya? Mbak, semua di sini. Semua di sini bermasalah dengan Anda. Ini yang saya maksud tidak Ya. introspeksi. Nah, kaca. Kamu pikir siapa sebenarnya yang bermasalah dengan Anda di sini? Tapi nggak bisa berkaca dengan cermin yang sebelah. Seperempat lu ya nanti ya. Kacanya seperempat. Jadi lebih ingit. Iya. Jadi intinya jadilah orang yang rendah hati karena narsis itu dekat dengan kesombongan. Iya. Pak, itu orang kelurahan, Pak, lagi nyatat Mana? aja. Itu Iya. Mana? Suruh baca Pak, suruh baca. Ini pendopo kelurahan bukan orang kelurahan ya. Saya sebutkan ya, saya ini Ya. bukan orang yang narsis, saya bukan orang yang sombong. Ya, saya jalan-jalan tadi masuk ke area sini, saya jalan, saya lihat orang, saya mengakui, saya senang mengakui kelebihan orang lain, saya enggak. Bagus itu. Saya nggak sombong. Saya lihat ada orang, keren, tinggi, besar, cakep, ganteng. Saya deketin, ternyata cermin. Aduh. Narsis juga namanya Tong. Makanya saya buktikan, saya ingin menceritakan bagaimana rendah hatinya saya. Saya kemarin ke rumah Narji. Iya. Cuma saya nggak bisa masuk. Bohong, Pak. Loh. Rumah saya lagi direnovasi. Nah inilah yang jadi masalah. Saya ke rumah Narji. Nggak bisa masuk. Saya nggak bisa masuk karena jelas-jelas depan pagernya ada tulisan. Apa? Orang ganteng dilarang masuk. Lain kali copot biar saya bisa masuk. Kayak begitu dibilang dia nggak narsis Pak. Nggak sombong. Lihat ganteng keren di kaca, saya. Sekarang saya tanya, Enggak, yang gini nih, yang naruh kaca di depan tadi siapa? Apa saya? Bukan. Yang naruh tulisan orang ganteng dilarang masuk apa saya? Bukan, saya nggak narsis, saya nggak sombong. Kenapa di rumah gue tulis orang ganteng Nah, kenapa? masuk? Kalau gue tulis orang jelek dilarang masuk, gue nggak masuk dong. Nah, Pak, gitu kan? Jadi begini, perilaku masyarakat kita ini yang sekarang tidak bisa membedakan mana narsis, mana alay, mana sombong, mana ini yang bahaya. Ini yang bisa membawa kita Emang ada kehancuran. perbedaannya alay dengan Oh, ada. Oh, Narsis dan sombong itu beda. Kalau sama, kenapa dibedakan sebutannya? Ya kan? Jadi tidak bisa membedakan itu karena bedanya memang kadang-kadang kita nggak ngerti. Saya ngumpulkan beberapa SMS ya. Saya akan minta Anda untuk menilai ini orang sombong, orang narsis atau alay. Oh, kita lihat. Ada sebuah SMS yang berbicara gini. Begini. Silahkan atau pilih baca? satu dari 4 pilihan di bawah ini. A. Telepon balik kalau gue cute.
B, kirim SMS kalau gue keren. C, miss call gue kalau gue baik hati. D, jangan lakukan apapun jika semua pilihan itu benar. Ini orang narsis, orang sombong, atau orang alay? Orang alay narsis yang sombong. Orang sombong, Cak. Tergantung siapa yang kirim, Cak. Ini jawaban yang benar. Ini bukan orang sombong, bukan orang alay, bukan orang narsis. Karena yang ngirim adalah saya. Malah itu mah alay narsis sombong cuy. Bilangnya kagak narsis, kagak boleh sombong. Alay, narsis, sombong, najis. Gak tahu diri, halusinasi. Salap, takabur, kurung batang. Fata Morgana. Nah, saya setuju dengan kata Fitrop. Ini apa bedanya orang narsis? Karena dari tadi yang dia sebutin tuh halusinasi dan Fata Morgana, Pak. Dia merasa dirinya cakep, dia merasa dirinya ganteng. Itu gimana tuh, Pak, kalau udah kayak gitu? Ya udah biarin aja. Kan merugikan orang lain. Itu yang itu Sekarang namanya saya tanya, kalau saya merasa cakep, ruginya apa buat Anda? Ya saya kesel karena tidak sesuai dengan fakta. Nah ini. Cipan, sorry, kurang tepat. Kesel. Interupsi Pak. Ya. Calontong tidak usah kita urusi lagi. Dia itu memang sifatnya sudah begitu. Ada peribahasa yang tepat untuk calontong. Apa peribahasanya? Narsis sudah jadi bubur. Ini Pak, saya lanjutkan Pak ya. Silakan. Saya melakukan, memang untuk mengetahui orang narsis atau enggak itu susah. Karena tidak ada orang yang narsis ngaku dirinya narsis. Enggak ada orang yang sombong ngaku dirinya sombong. Jadi agak susah ini mencari. Tapi dari survei saya ini ada awal yang kecenderungan bahwa laki-laki itu justru lebih banyak narsis daripada perempuan. Ini hasil survei saya 99% laki-laki itu lebih narsis dibanding wanita. Nggak mungkin. Enggak nih, saya di STM, saya Ya lakukan iyalah survei ini. semuanya laki-laki itu. Iya, terus kenapa Bapak ngegas? Bapak mulai alay ini. Buat apa maksudnya hal itu? Nah ini namanya Anda mengeluarkan energi berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Nah misalnya nih, Bapak menerima SMS dari saya. Dengan lama nggak ketemu, tiba-tiba saya SMS. Doain gue ya. Tadi gue baru check up ke dokter. Kata dokter gue kena penyakit gantengi sindrom. Semacam penyakit makin ganteng gitu. Nggak nular sih, cuma nggak bisa sembuh. Menurut Anda apakah saya narsis, sombong atau alay? Itu tergantung dari saya. Nah, Cak, Apa SMS-nya Cak. dibalas atau enggak? Pasti kayaknya handphonenya gue injek-injek tuh. saya melakukan survei orang narsis ini agak susah Pak. Iya. Saya kumpulkan 100 orang yang narsis. Hasilnya tidak ada satupun yang narsis. Loh gimana 100 orang yang narsis tapi tidak ada satu orang pun yang narsis? Inilah maksud saya, narsis itu terjadi karena penilaian orang lain, bukan dari diri orangnya. Makanya ketika saya, menurut saya 100 orang itu narsis, tapi ketika saya tanya, Anda narsis? 100-100-nya tidak menjawab narsis. Anda yang narsis, karena tahu dari mana Anda orang-orang itu narsis Anda kumpulin. Terus ditanya satu-satu, ya nggak akan mengaku juga. Nah makanya narsis itu dari penilaian orang, bukan dari orang yang bersangkutan. Ini susah. Makanya saya survei 100 orang yang nggak narsis. Ini lebih gampang kan? Terus? Dan hasilnya ternyata semua tidak narsis. Terus apa bedanya? Sama aja, Cak. Aduh. Cak, orang kalau disurvei tanya dirinya sendiri, dia akan ada kecenderungan tidak menyadari itu dan tidak akan mengakui. Makanya kan susah cari orang yang narsis kan? Cak Lontong. Iya Pak. Untuk Cak Lontong itu SHUS. Nah, Apa itu Pak? Sepenuh hati untuk sambar geledek. Terima kasih Pak. kok sambil geledek lu? Terima kasih lu. Ya saya nggak takut geledeknya pendek segini Pak. Artinya itu Pak, narsis, sombong atau tidak sombong itu sebenarnya yang menilai orang lain. Tapi itu bisa diukur dari diri kita sendiri. Anda bisa menilai saya sombong atau enggak. Saya yakin Anda melihat bahwa saya rendah hati. Dia yang ngomong, dia yang ngaku-ngaku. Anda tahu nggak bedanya orang yang, ini kembali lagi, orang narsis sama sombong bedanya di mana sih?
narsis itu kan mencintai dirinya sendiri. Kalau sombong sih bisa karena dia mempunyai yang lain. Kalau narsis itu lebih cenderung ke fisiknya dia. Nah, kalau orang saya tanya, kalau orang menyombongkan ketampanannya itu dianggap narsis atau sombong? Contohnya, ketika seorang yang cakep mengatakan dirinya cakep, jangan dianggap sombong dulu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda yang ngomong tuh kebohongan publik. Kan saya nggak ngomong saya cakep, itu cermin yang bicara, bukan saya. Lewat siapa cermin lu berbicara? Lu udah mirror on the wall, diam-diam merayap, lalu datang seekornya karena ketika ditangkap begitu. Karena gini Pak, ini faktanya. Karena kebetulan saya tadi berjalan juga nggak sendirian. Sebelah saya Pak Haji Komar. Dan cermin mengatakan sebelah Anda itu nggak tinggi, nggak cakep, nggak muda, dan itu benar semua. Cermin nggak bohong, ya kan Pak? Dia ngaku-ngaku, ini nih, dia yang sebenarnya adalah diam-diam dia itu narsis. Penyakit ini ya. Pak. Tetapi narsis yang dipaksakan. Itu. Jadi ada unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat untuk pernarsisan. Di terakhir statement saya ini saya akan memberikan tips lah supaya Anda bisa bahagia dan awet muda ya. Ya. Nggak penting pasti. Ini penting nggak penting terserah. Kalau Anda menganggap penting silakan. Penting tapi nggak ada gunanya. Nah itu juga boleh saja. Satu pesan saya. Apa? Jangan mengharap apa-apa. Jangan bermimpi apa-apa. Jangan takut apa-apa dan jangan ingat apa-apa. Iya, orang isinya nggak ada apa-apa. Iya. Kecuali gue. Tuh kan nggak penting kan. Nggak Udah saya enak bilang banget. nggak